Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan langkah kita ke majelis ilmu pada pagi hari ini semoga menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita dan Allah menghapuskan dosa dan kesalahan kita dan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin karena terlambat ya. Qadarullah terjebak macet. Lalu ada kecelakaan juga di tol. Ya, mudah-mudahan Ibu ridho dan menjadi latihan untuk sabar, subhanallah. Hari ini tema kita adalah tentang ibadah haji. Karena memang sekarang ini musim haji ya. Tapi ibadah haji itu ternyata bukan sekedar ritual. Ya, tapi ada nilai spiritual. Atau dikatakan perjalanannya itu perjalanan qalbu, perjalanan hati. Ibu dirahmati Allah, sebagai seorang muslimah yang sejati, seharusnya punya keinginan kuat untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ini kata para ulama. Siapapun kita, kalau kita mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus punya keinginan kuat untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kita, yaitu ibadah haji. Walaupun ibadah haji ini satu kali cukup. Ini berbeda dengan kurban. Ini mampir karena ada kurban, ada haji, itu satu waktu yang bersamaan. Artinya di bulan yang sama. Kalau kurban, Rasulullah SAW menerima perintah kurban itu di Mekah. Ayat tentang perintah kurban itu turun di Mekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu turun di Mekah. Tapi pelaksanaan kurbannya itu setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, kenapa Ibu? Nabi kok tidak sembelih hewan kurbannya di Mekah? Padahal perintahnya turun di Mekah. Kata para ulama, karena saat itu kondisi Mekah belum aman. Jangankan menyembelih hewan kurban, sholat di dekat Ka'bah saja, para sahabat Nabi itu ada yang dipukuli sampai berdarah, sampai pingsan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana mau menyembelih hewan kurban? Nah, sehingga Nabi baru melaksanakan kurban itu di kota Madinah. Nah, pertanyaan kedua, berapa kali Nabi berkurban? Ibu tahu? Ini sekedar wawasan saja untuk menambah keilmuan, hazanah ilmu kita. Berapa kali Nabi kurban? Satu kali. Subhanallah. Ternyata selama Nabi tinggal di kota Madinah, selama itu Nabi berkurban. Subhanallah. Berarti setiap datang Idul Adha atau Idul Kurban, Nabi berkurban. Tapi kalau saya tanya, berapa kali Nabi haji? Berapa kali Nabi haji?
Ya, 1 kali. Artinya ibadah haji tidak sama dengan ibadah kurban. Karena ada orang yang dia menyamakan ibadah haji dengan kurban. Ketika disuruh kurban tahun ini, apa dia katakan? Saya sudah kurban tahun kemarin. Padahal kurban konsepnya tidak begitu. Kaidah berkurban itu selama kita mampu, kita ada rezeki, maka berkurbanlah. Tapi kalau haji, walaupun ibu mampu punya rezeki, cukup haji itu satu kali. Itu beda antara kurban dan haji. Nah, ketika Rasulullah SAW belum berhaji, ternyata Nabi juga sudah umroh, ibu. 4 kali Nabi umroh. Artinya ini jawaban bagi yang bertanya, bolehkah saya berangkat umroh sebelum saya berangkat haji? Karena sering muncul pertanyaan, umroh saya afdol nah ya kalau saya belum haji? Ternyata Rasulullah SAW sebelum berangkat berhaji sudah lebih dulu umroh sebanyak 4 kali. Jadi boleh ibu, kalau ibu daftar haji, sudah daftar tapi belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat, masih nunggu 20 tahun lagi mungkin, ibu gunakan untuk umroh dulu, tidak ada masalah, itu boleh. Oh, kalau sudah pergi haji sudah, ya lebih afdol, bagus. Sempurnakan nanti haji itu nanti dengan umroh. Ya, jadi ini yang belum haji tapi mau umroh, jangan ragu karena Rasulullah umroh dulu baru haji. Ya, Nabi hajinya tuh nanti di penghujung tuh. Nah, itu bedanya ibadah kurban dengan haji. Nah, kenapa seorang muslim yang sejati harus punya keinginan kuat untuk bisa menyempurnakan agamanya itu dengan ibadah haji? Karena ibadah haji itu ibu punya keutamaan yang sangat luar biasa. Yang mungkin ini kata ulama tidak dimiliki oleh ibadah lain. Ya, apa keutamaan ibadah haji itu? Yang pertama, menyempurnakan rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5 kan? Rukun Islam itu ada 5. Kata Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu berdiri karena 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah. Ya, salat. Yang ketiga wa itaiz zakat. Kemudian wa hajjil baiti. Pergi haji ya ke rumah, maksudnya ke rumah Allah tuh. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ya, hadis riwayat Bukhari itu. Jadi Islam tuh berdiri 5 rukunnya. Artinya orang yang belum menunaikan salah satu rukunnya, maka dikatakan ini rukunnya belum sempurna, belum kuat. Rukun itu tiang, ibu. Jadi kalau dikatakan rukun itu apa? Rukun itu tiang. Nah, makanya Ka'bah itu punya rukun, ada rukun Yamani, ya kan? Ada rukun Iraki, ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Syami. Itu Ka'bah punya 4 rukun, 4 arkan, maksudnya 4 tiang. Rukun itu ya tiang itu pondasi, dia kuat. Ya, jadi kalau orang itu sudah sempurna ditunaikan rukun Islamnya semakin kokoh itu insya Allah. Ya, karena subhanallah, Allah sudah memberikan isyarat kita ini dalam beragama. Allah minta kita sempurna dalam beragama, jangan setengah-setengah itu. Makanya ayatnya jelas, udkhulu fisilmi kafah, kan? Masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, jangan setengah-setengah. Islam itu kan ibarat rumah. Jadi kalau digambarkan Islam tuh ya bangunannya ini seperti masjid ini rumah. Muslim itu penghuninya. Rumah ada penghuni nggak ibu? Ada, itu namanya muslim. Kalau laki-lakinya, perempuan muslimah. Nah, rumah itu kalau tidak ada perabot, itu kurang lengkap, disebut rumah hantu, rumah kosong mungkin. Ya, kalau tidak ada perabotnya, makanya
Sekarang banyak eh, apa namanya itu, jual rumah ya, perumahan, developer itu jual rumah plus sudah lengkap dengan furnitur, ada ya, sudah lengkap tuh. Kenapa? Oh, itu makin lengkap, enak. Nah, isi dari rumah kita ini yang disebut Islam itu rumahnya, isinya ya 5 ini. Ya, ada sholatnya, ada syahadatnya, ada zakatnya, ada hajinya, ada puasanya. Ibarat sebuah rumah kalau tidak lengkap, sofanya mahal, ya, TV-nya, layarnya lebar, tapi tidak punya kasur, ibu. Kira-kira gimana? Tidur di sofa, subhanallah. Ya. Nah, jadi kalau tidak lengkap tuh ya kurang kafah. Dan di ayat lain Allah juga menyampaikan tentang perintah sempurna, perintah menyempurnakan dalam ibadah. Kita sudah bahas kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya itu ada kata-kata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wala alakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangannya. Maksudnya ayat ini memang bicara tentang Ramadan. Ya, kita kalau belum sempurna bilangan, hilal belum muncul, maka jangan dulu lebaran. Itu maksudnya. Sempurnakan 30 hari sudah pasti lebaran. Kalau 29 hari belum muncul hilal. Tapi tafsiran yang lain, Ibu masih ingat enggak? Saya kalau tidak salah pernah bahas pertemuan kemarin. Apa maksud daripada sempurnakanlah bilangan ini? Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Kata ulama, Allah ingin kita ibadah itu jangan setengah-setengah, ibadahnya sempurna. Kalau sholat ya sempurnakan sholatnya. Menyempurnakan sholat itu dengan apa? Dengan perhatikan syarat sahnya, perhatikan rukun sholatnya, bahkan lebih hebat lagi dikerjakan qobliyah, ba'diyahnya, itu namanya menyempurnakan sholat. Sempurnakanlah tutup aurat, itu caranya gimana? Berarti menutup auratnya sempurna, tidak setengah-setengah. Ya, pakai jilbabnya yang menjulur, yang tidak memperlihatkan bentuk lekukan tubuh, itu namanya sempurna dalam tutup aurat. Nah, itu dalam beragama tuh. Misalnya ada orang sholat, ibu, mohon maaf. Ada orang sholat, dia pakai sarung, tapi pakai kaos. Kaosnya itu tulisannya di punggungnya besar, MBG. Itu ganggu jamaah belakang enggak kira-kira? Itu akan mendistract jamaah belakang. MBG. Yang suka dengan MBG nggak ada masalah. Yang enggak suka ini pasti racun ini. Astagfirullahaladzim. Makanya dikasih tahu ya oleh teman sebelahnya, dikatakan besok sholat pakai koko, atau jangan baju yang ada tulisan di punggung itu mengganggu jamaah belakang. Apa komentar di sebelahnya lagi, dia katakan nggak apa-apa daripada nggak sholat. Nah, itu kan menurunkan standar kesempurnaan, sementara Allah ingin kita beribadah dengan sempurna. Nah, jadi dalam hal rukun Islam pun sama, ibu. Jangan dikatakan, bu, ibu kan mampu, ada kesempatan, berangkatlah haji dengan suami. Komentar sebelahnya, jangan dipaksa. Yang penting dia sholat, zakat, puasa Ramadan, syahadat. Yang penting dia Islam, subhanallah. Ya, bukan yang penting, tapi haji itu penting, atau menyempurnakan itu penting. Ya, makanya kalimatnya harus diubah. Jangan kita mengatakan yang penting ngaji lah, yang penting baca Quran, bukan. Tapi baca Quran itu penting, ngaji itu penting. Nah, itu maknanya adalah memberikan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah. Dan ini ada di ibadah haji. Karena memang yang paling sulit kita tunaikan itu haji, ibu. Oh, coba cek umat Islam. Syahadat pasti syahadat. Sholat insya Allah sholat. Ya, sudah hatam kalau sholat mah. Puasa Ramadan puasa. Tapi untuk haji coba cek. Banyak nggak yang belum haji? Banyak. Ya, makanya ini
Salah satu keutamaannya adalah menyempurnakan rukun Islam. Yang kedua, apa keistimewaan ibadah haji? Allah membersihkan dari segala dosa dan kesalahan. Subhanallah, ini sudah pasti Ibu, selama memang hajinya sesuai dengan tuntunan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu, antara umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya ada kafarah. Kafarah itu penggugur dosa. Itu ibadah umrah, apalagi ibadah haji. Dan itu kan. Ya, jadi tidak hanya umrah. Hadis ini menunjukkan termasuk di dalamnya ibadah haji. Antara haji yang satu dengan haji berikutnya ampunan. Tapi kalau haji itu hanya satu kali, ya dia sudah mendapatkan ampunan karena dalam ibadah haji umrah atau tidak? Mungkin umrohnya tidak satu kali kan? Ya bisa jadi beberapa kali. Makanya antara umroh yang satu dengan umroh yang lain itu ada ampunan. Itu baru umrohnya. Belum lagi bagaimana ketika dalam perjalanannya safar. Orang yang dalam perjalanan itu, ya apalagi perjalanan dalam memenuhi panggilan Allah itu, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Jadi sepanjang jalan Ibu ke tanah suci Mekah itu dosanya Allah gugurkan yang kecil-kecil. Makanya ketika beribadah di tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, semangat ibadahnya berbeda dengan ketika di tanah air. Lebih semangat di sana, kenapa? Karena sudah ringan dan bersih dari segala dosa. Yang membuat kita berat beramal soleh itu kan karena dosa yang belum ditobati. Kalau orang susah tahajud, para ulama itu kalau tidak bangun malam tahajud, dosa apa ya? Hari ini aku berbuat dosa apa ya? Sampai Allah tidak membangunkanku untuk tahajud di waktu malam. Kenapa aku berat untuk duduk di majelis ilmu ya? Aku punya dosa apa ini? Kenapa melangkah ke majelis taklim saja beratnya luar biasa? Nah, maka itu bagian daripada keistimewaan yang Allah berikan. Ya Allah hapuskan, Allah bersihkan dari segala dosa dan kesalahan. Yang ketiga, keistimewaan ibadah haji itu, kenapa kita harus punya semangat untuk berangkat menunaikan ibadah haji? Yang ketiga, jika wafat maka nilainya adalah syahid, husnul khatimah. Ada sebuah riwayat Rasulullah SAW saat itu ketika sedang tawaf dengan salah satu sahabatnya, ya pakai kain ihram, bukan sedang tawaf, sedang berihram dengan mengendarai kudanya. Ada salah satu sahabatnya jatuh dari kudanya lalu wafat dalam keadaan berihram. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mulabbian, orang ini yub'atsu mulabbian. Orang ini akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah. Ya karena sedang dalam keadaan berihram. Nah, makanya ketika meninggal dunia para jamaah haji itu ya dalam posisi dengan kain ihramnya. Orang kalau sudah kain ihram itu biasanya memang tidak lepas dari talbiyah. Ya, dan dia wafat, maka Allah bangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ini isyarat bahwa seseorang itu akan dibangkitkan seperti apa akhirnya. Jadi kalau akhirnya orang ini wafat dalam keadaan baca Quran, Allah akan membangkitkannya pun dalam keadaan membaca Al-Quran. Ketika diwafatkan dalam keadaan sedang sujud, Allah bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan sujud. Subhanallah, ini keindahan. Itu yang ketiga. Ya, orang mati syahid itu Ibu harus punya cita-cita. Maksudnya harus ada diinginkan, diniatkan. Kita ini jangan sampai tidak punya doa kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan syahid. Walaupun Ibu tidak dalam medan pertempuran. Walaupun kita tidak sedang dalam berihram.
Ya, kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang serius meminta diwafatkan dengan syahid, Allah akan wafatkan dengan dalam keadaan syahid, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Berarti di kasur. Ya, orang mati syahid tapi di atas kasur. Bisa, kenapa? Karena niat, karena keinginan, karena doa, minta kepada Allah. Nah, syahid itu kan ada 3, Ibu. Syahid itu ada 3 ya jenisnya. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Ini orang-orang yang sudah wafat di jalan Allah pastinya. Ya, membela agama Allah, perang lalu wafat, itu namanya syahid dunia akhirat. Para sahabat Nabi dulu, ya, Hamzah, kemudian Mus'ab bin Umair, itu para syuhada Uhud, ya, ada kira-kira 70 sahabat syuhada Uhud, itu dunia akhiratnya syahid. Ada orang syahid hanya akhirat, dunia tidak. Ini orang-orang yang tertimpa bencana misalnya, dia tertimpa reruntuhan, lalu wafat. Itu namanya syahid akhirat. Tenggelam, dimakan binatang buas. Termasuk kecelakaan kemarin tuh di Bekasi Timur, Argo Bromo menabrak KRL itu kan. Nah, itu yang ada di gerbong, kalau dia seorang muslimah, maka bisa dikatakan itu syahidah wafatnya, tapi syahidahnya akhirat. Ya, kenapa? Karena sedang dalam perjalanan bekerja, ya. Sebagian itu memang ada yang single mom, mungkin dia tidak punya suami, maka dia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tapi kalau yang masih punya suami, Ibu, jangan dikatakan itu mencari nafkah. Karena tugas mencari nafkah siapa? Suami. Jadi kalau ada seorang wanita bekerja, walaupun suaminya juga, atau dikatakan ketika suaminya masih ada, wanita ini bekerja, maka dia bukan mencari nafkah. Dia berbuat baik kepada suaminya untuk meringankan ekonomi keluarganya. Jadi nilainya sedekah, bukan nafkah, bukan. Ya, mungkin suaminya hanya mampu membelikan fresh care, sementara dia butuh skincare. Nah, itu kan harus kerja, Ibu. Ya. Makanya saya kurang setuju kalau dikatakan cari nafkah. Belum tentu. Ya, kalau dia seorang single mom, mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tapi itulah syahid, ya, akhirat itu. Yang ketiga, ada syahid dunia saja, akhiratnya tidak. Siapa ini? Ini orang-orang yang dia terlihat wafatnya di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah. Contoh, ada hadis yang sangat terkenal itu kan, 3 orang. Pertama ahli Al-Quran, yang kedua ahli sodakoh, yang ketiga mati di jalan Allah. Ini kan amalan hebat semuanya. Tapi ternyata 3-tiganya ini, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah orang yang pertama kali ditarik ke neraka jahanam sebelum Fir'aun, Qarun, dan Haman. Padahal amalannya hebat. Apa masalahnya? Terlihatnya adalah amalan akhirat, tapi niatnya salah. Nah, niatnya salah. Mungkin ada orang niat mau berperang, membela agama, tapi tujuan hatinya mengatakan supaya saya viral, supaya nanti nama saya dijadikan salah satu nama monumen misalnya, diukir di batu prasasti nama saya. Itu bukan karena Allah, itu syahid dunia saja. Atau ada seorang perempuan, dia terlihat mau pergi untuk silaturahim dari Bintaro ke Bandung. Ternyata begitu di Bandung, tujuan datang ke Bandung untuk menghadiri konferensi gibah sebandung kota misalnya. Ya, misalnya ya. Karena dia ingin didaulat menjadi apa? McGaffer, Miss Gibah Forever, astagfirullah. Nah, itu bukan syahid itu, Ibu. Itu hanya syahid dunia saja. Maksudnya disaksikan syahid oleh orang seolah-olah dia syahid akhirat, padahal hanya dunia. Nah, tapi kedudukan haji tadi itu adalah dunia, atau dikatakan syahidnya akhirat, ya. Syahidnya akhirat. Kenapa? Karena dia dalam perjalanan ibadah
ya, karena memenuhi panggilan Allah, lalu dia wafat dalam keadaan berihram. Subhanallah. Ini yang ketiga. Yang keempat, mendapatkan jaminan surga. Orang yang menunaikan ibadah haji, Allah menjamin dengan surga. Ya, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya cukup terkenal. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Ya, haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, tapi ibu, yang mendapatkan surga bukan hajinya ya, jangan salah. Yang menjamin surganya itu karena mabrurnya. Ya beda tuh. Kalau haji itu gelarnya dari manusia. Ya haji itu dari manusia. Siapapun bisa kita panggil haji, silahkan. Makanya jangan tertipu dengan panggilan. Ya kalau dikatakan dia kiai, tapi kok begitu ya, tuh rame tuh kiai mencabuli santriwati itu kan. Maka simpel kalau ditanya, Ustadz kenapa itu kan kiai, tapi kenapa mencabuli santrinya? Itu bukan kiai. Sudah, selesai. Kalau benar-benar kiai tidak mungkin mencabuli santri. Saya punya kiai kok dulu di Arisala, Jawa Timur, pesantren kami, sudah almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Masum Yusuf. Itu yang menyebut kiai bukan beliau, tapi seluruh masyarakat yang ada, santri-santrinya, itulah sebenar-benar kiai. Tapi kalau gelarnya saja sudah dia sebutkan sendiri, itu pasti nggak beres tuh. Ya kan ternyata betul dia bukan seorang kiai, dukun aslinya. Ya. Kalau kiai itu kan gelar Jawa ya Ibu, Jawa. Saya bertanya kepada kiai saya dulu, kenapa kiai? Apa arti kiai itu? Kalau beliau jawab tuh, beliau juga mendapatkan jawaban dari orang tua beliau. Kiai itu bahasa Jawa, iki wae gitulah. Ya iki wae, maksudnya ya udah kiai itu ini aja, qanaah, jangan aneh-aneh. Nah, itu kiai itu. Ya, jadi kalau ada orang itu kan Gus, kenapa begitu? Ya berarti bukan Gus, sudah selesai. Ya. Mungkin bukan orang yang memanggil dia Gus, bukan orang memanggil kiai, tapi dia yang memvalidasi dirinya sebagai seorang kiai atau seorang Gus. Itu kan ustadz tapi begitu, ya berarti bukan ustadz. Kan dulu rame tuh UGB, ada kan dulu kan rame tuh, ya disebutnya ustadz, ya berarti bukan ustadz, sudah selesai. Itu syekh tuh, syekh siapa tuh? Yang lagi rame juga kan, Syekh Al-Misri. Kok syekh begitu? Itu berarti bukan syekh. Sudah selesai. Ya, karena gelar itu Ibu dari manusia. Hanya gelar nabi dan rasul itu yang dari Allah. Makanya kalau gelar dari Allah nggak mungkin salah. Nggak ada kan nabi aneh-aneh, nggak ada kan? Itu nabi kok begitu? Ya berarti bukan nabi, ya nggak mungkin lah. Ya, karena itu dari Allah langsung. Tapi kalau yang namanya kiai, yang namanya Gus, yang namanya Habib, ya, yang namanya Ustadz, itu kan dari manusia. Makanya saya kalau keluar dari Alfamidi itu kasih uang 2.000 ke tukang parkir, pakai peci ini, pakai baju ini, itu sudah disebutnya apa? Makasih Pak Haji, subhanallah. Iya. Sejak kapan haji dari Alfamidi? Sejak kapan? Subhanallah. Artinya gelar haji itu mudah. Tapi yang susah itu mabrur. Karena mabrur ini milik Allah. Itu yang mendatangkan surga, bukan hajinya. Makanya nggak ada orang berani meletakkan namanya itu setelah pulang haji. HM Taufik misalnya. Contoh. Haji Mabrur Taufik. Nggak berani tuh. Ya. Kalau haji saja berani. Hajah Ida misalnya. Berani. Tapi kalau Hajah Mabruroh Ida. Sombong betul ini orang. Nah, maka mabrur itu dari Allah. Dan itulah yang membuat berbuah surganya itu karena mabrur. Al-hajju mabrur. Lihat kalimatnya. Bukan al-hajju bukan. Tapi al-hajju mabrur. Haji yang mabrur. Nah tentunya kalau bicara mabrur itu terlalu luas ya. Maksudnya mabrur itu gimana? Mabrur itu intinya pulang haji ada perubahan. Ya, orangnya jadi baik lah. Karena mabrur itu satu akar kata dengan bir. Bir itu baik. Makanya
Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua. Ada doa dalam Al-Qur'anul Karim itu, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Abror itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi kalau mabrur itu sudah melekat. Jadi kalau disebut mabrur berarti kebaikannya harus melekat, Ibu. Ini di contoh-contoh. Ibu kenal Muhammad Ali, petinju? Ya, Muhammad Ali. Kenal sih enggak, tapi tahu ya. Salah pertanyaan saya. Saya juga enggak kenal ya, tapi kita tahu. Itu Muhammad Ali ketika sedang tidur, orang pun akan menyebutnya dengan petinju lagi tidur, gitu kan? Ya, itu petinjunya lagi tidur. Ketika Muhammad Ali sedang jalan-jalan dengan anak-anaknya, bermain, bercanda, orang juga menyebutnya petinju sedang jalan-jalan tuh sama anak-anaknya sedang bercanda. Kenapa? Kok dalam keadaan apapun orang menyebut Muhammad Ali itu dengan kata-kata petinjunya? Karena sudah melekat dalam sosok Muhammad Ali bahwa dia itu adalah seorang petinju. Nah, seorang yang mabrur itu pun sama, Ibu. Ketika dia berada di pasar, dia berada di lingkungan tempat kerja, dia berada di masjid, dia berada dimanapun, orang akan menyebutnya dia seorang yang baik. Dia seorang yang mabrur, yang baik. Jadi sudah melekat kebaikan. Kan ada orang yang baiknya hanya di tempat tertentu kan? Ya, ketika sedang di masjid solehah dia. Ya, lisannya zikir, khusyuk. Tapi kalau sudah ke mall, wah, beda tuh. Berarti itu belum mabrur. Jadi yang namanya mabrur itu sudah melekat kebaikan. Di pasar dia juga baik, dia takwa, di masjid dia baik, ya, dengan teman yang sesama akidah satu satu akidah dia baik, kepada yang non muslim juga baik, itu namanya mabrur. Ya, itu namanya mabrur. Ketika suaminya sedang membuat bahagia, dia juga baik. Ketika suaminya nyebelin juga baik, itu namanya mabrur. Ya, tapi kalau dia berubah-ubah itu belum dikatakan mabrur. Makanya tadi Muhammad Ali kalau hanya bertinju satu kali, nggak mungkin orang mengatakan itu petinju, tidak langsung. Karena harus membangun image bahwa memang aku ini petinju, dimanapun aku ya petinju. Nah, itu namanya mabrur tuh. Ya, jadi sudah melekat kebaikan. Nah, tentunya ini banyak langkahnya dalam ibadah haji, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas keutamaan ibadah haji. Yang kelima, ternyata ibadah haji itu bukan hanya perjalanan ritual, tapi juga perjalanan spiritual. Ya, atau perjalanan hati dalam tema kita ini. Ya, Ibu dirahmati Allah, dari mana kita tahu perjalanan haji itu memang benar perjalanan hati, tidak sekedar perjalanan fisik jasmani, tapi juga ada perjalanan hati atau kolbu. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan kita hari ini. Yang pertama, ya, jadi poin kelima ini ada beberapa poin lagi. Itu maksud saya begitu ya. Yang pertama, karena perjalanan haji ini sebenarnya kata ulama ini perjalanan yang lengkap, Ibu. Secara ibadah itu kan ada ibadah yang sifatnya jasad saja. Dalam Islam tuh ada ibadah jasad. Apa contohnya ibadah jasmani itu? Sholat itu ya sholat. Makanya sholat itu harus ada gerakannya terlihat, karena yang gerak itu yang sholat jasmaninya. Ibadah apalagi yang gerak tuh? Ya, mungkin bisa dikatakan zikir. Ya, walaupun zikir nanti bisa hati juga, tapi bisa lisan juga. Nah, ada ibadah harta. Ini Ibu nggak usah bergerak, cukup transfer itu sudah jadi ibadah tuh. Ya kan? Tidak usah bergerak. Ibu dari rumah. Kalau majelis taklim ini ibadah jasmani juga nih, Ibu melangkah dari rumah, ya, duduk di sini. Itu ibadah jasmani juga. Nah, tapi kalau ibadah harta itu mudah, Ibu hanya transfer, ya, atau QRIS. Nah, itu sudah sampai itu. Seperti infak, sedekah, zakat.
Itu ibadah harta. Nah, ada ibadah hati, kolbu. Nah, ibadah hati itu misalnya tadi salah satunya zikir, itu bisa dengan hati kan? Atau ibadah hati itu puasa Ramadan. Ya, itu juga ada ibadah hatinya, walaupun secara dohir juga ibadah jasmani dia. Nah, tapi ibadah haji itu kumpul semuanya, Ibu. Ibadah haji ada nggak jasmaninya? Butuh. Bukan ada lagi, jelas. Tawaf itu pakai kekuatan fisik. Sa'i harus kuat fisiknya. Nanti kumpul di mana? Di Arafah. Ya nanti dari Mekah ke Mina. Nanti dari Mina ke Arafah. Nanti ke Musdalifah. Belum lagi nanti lempar apa? Jumroh. Semuanya ibadah fisik. Tapi tidak hanya fisik, ternyata haji juga ada ibadah kolbunya. Ada ibadah hati itu. Kapan? Ketika kita wukuf, ya. Ketika wukuf itu semuanya adalah urusan kolbu, hati. Karena wukuf itu diam, nanti kita jelaskan, ya. Dan ternyata haji juga ada ibadah harta. Karena haji itu perlu biaya, ada finansial di sana. Makanya ini lengkap, kata ulama. Subhanallah, ini ibadah yang lengkap. Maka puncaknya ibadah kita itu, ya, itu ada di dalam ibadah haji. Nah, maka karena ibadah haji ini ibadah yang dikatakan lengkap dari segala sisinya, ada harta, ada hati, ada ibadah fisik, maka termasuk dikatakan dalam perjalanannya pun tidak hanya perjalanan jasmani, tapi ada perjalanan hatinya. Nah, apa yang dimaksud perjalanan hati dalam ibadah haji itu? Yang pertama, kata ulama, ibadah haji adalah perjalanan takwa. Perjalanan takwa. Ibu tahu takwa itu adanya di mana takwa itu? Kata Nabi di sini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya, takwa di hati. Maka ibadah haji adalah perjalanan untuk mengejar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari definisinya sudah jelas. Takwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Orang yang pergi haji, Ibu, itu kan karena perintah Allah. Allah perintahkan haji. Apa tandanya itu perintah Allah? Apa tandanya haji itu perintah Allah? Satu, Rasulullah mencontohkan, ya kan? Tidak mungkin Rasulullah mencontohkan kalau itu tidak Allah perintahkan. Ya, yang kedua, ada balasan. Ya, tadi banyak balasannya tuh, ampunan, surga. Nah, itu artinya ada yang perintahkan, siapa? Allah. Nah, yang ketiga, orang ini mengikuti perintah Allah dengan ketakwaan karena dia berangkat haji sesuai dengan tuntunan. Dia berangkat haji ya bulan haji. Walaupun mungkin dari Dzulqa'dah berangkatnya atau dari Syawal berangkatnya. Tapi hajinya di bulan Dzulhijjah. Makanya dia tidak mau berangkat haji bulan Ramadan. Itu tidak sesuai tuntunan itu. Dan di dalam ibadah haji ada larangan. Makanya dua elemen takwa ini ada dalam ibadah haji. Menjalankan perintah Allah, ya, nanti di sana sholat, di sana manasiknya disempurnakan. Lalu dia jauhkan larangan Allah. Karena ketika berihram jatuh larangan. Nggak boleh pakai parfum, ya kan? Tidak boleh cabut bulu, tidak boleh potong kuku, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh dengan pakaian yang berjahit kalau laki-laki, kalau perempuan bebas, ya. Yang penting tutup aurat. Itu semua kan ada larangan. Dan ketika dua-duanya ini ditunaikan, ya, dia jalankan perintah Allah dan dia jauhkan larangan Allah ini, maka itulah sempurna dalam takwa. Ini sudah satu poin, ya, bahwa ternyata ibadah haji itu perjalanan takwa. Maka yang Allah perintahkan dalam ayat haji, ya, ayat haji itu ada di surah Al-Baqarah 196, ya. Kalau tidak keliru sebentar, takut tidak tepat ini. Ya, surah Al-Baqarah 197, Ibu, ya. Beda satu ayat tadi, 197. Itu Allah sampaikan tentang haji dan cukup panjang ayatnya. Ibu silakan dicatat atau nanti dilihat
mushafnya atau aplikasinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, ini ayat tentang haji, Bu. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Nah, subhanallah, ini menarik. Jadi disebut haji itu ashhurub maklumat. Maklumat itu maksudnya yang sudah diketahui. Jadi syariat ini sudah menjelaskan haji itu ashhur. Ashhur itu berarti jamak daripada syahrun. Syahrun itu bulan. Kalau ashhur berarti banyak bulan. Ada 3 bulan. Makanya bulan haji itu bukan hanya Dzulhijjah sebenarnya. Ya, dari sejak Syawal. Ya, dari sejak Syawal, Dzulqa'dah puncaknya adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu namanya bulan-bulan haji yang sudah dimaklumi dalam syariat, sudah diketahui dalam syariat. Nah, apa kata Allah? Ya, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Jadi siapa yang sudah niat dari Syawal kemarin, saya mau haji, memang sudah dapat panggilan dia dari Kementerian Haji, maka tidak boleh rofas. Nah, rofas itu melakukan perbuatan yang jorok, menjijikkan, lah, seperti berzina misalnya. Ya, itu namanya rofas. Kemudian tidak boleh berbuat fasik. Fasik itu maksiat. Ya, fasik itu maksiat. Misalnya Allah perintahkan sholat. Kok dia tidak sholat? Tapi dia tidak mengingkari perintah sholat. Itu namanya fasik, Ibu. Ini ada 2 hukum nih, hati-hati. Kalau ada orang, dia tidak melakukan perintah Allah karena dia tidak meyakini itu wajib. Wah, itu namanya ingkar tuh. Ibu, kenapa enggak tutup aurat? Tutup aurat mah enggak wajib, Ustadz. Itu namanya mendustakan. Tapi kalau dia katakan, panas Ustadz, kenapa tutup aurat? Aduh, panas. Tapi ibu tahu enggak tutup aurat wajib? Tahu. Saya tidak mengingkari itu wajib. Tapi saya malas, panas. Itu fasik tuh. Ya, itu namanya fasik. Nah, orang yang mau haji nggak boleh berbuat fasik. Kemudian berbantah-bantahan, kata Allah. Ya, maksudnya berantem lah, debat. Ya, apalagi perang fisik, itu nggak boleh. Dan semua itu adalah ketakwaan, Ibu. Itu kan ketakwaan. Ya kan? Orang tidak rofas, tidak fusuk, tidak berdebat, tidak berantem. Itu kan ketakwaan. Nah, sehingga dikatakan niscaya Allah, atau dikatakan belum selesai tadi ya, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Nah, jadi dari awal tadi sudah niat, nanti ketika haji tidak boleh melakukan rofas, fasik ataupun bantah-bantahan. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Ya, ketika berbuat baik Allah tahu. Dan ujungnya ini yang menjadi menjadi penting buat kita bahas. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada wahai orang-orang yang berakal. Jadi ada 2 hal di sini, Bu. Yang pertama, kata Allah, kenapa haji itu perjalanan takwa? Ya, dari sini kata ulama, karena tidak ada bekal terbaik yang kita bawa untuk menunaikan ibadah haji ini. Karena ayat ini berbicara tentang haji, maksudnya Allah ingin kalau nanti berkesempatan untuk mendatangi Baitullah dalam ibadah haji atau umrah, maka jangan membawa bekal kecuali bekal terbaik. Apa yang terbaik? Ketakwaan kepada Allah. Jadi berangkat itu dari rumah, itu sudah bawa takwa, itu maksudnya. Ya nggak salah sih ibu umrah, ibu haji, bawa dendeng, cabe, silahkan. Bawa abon sapi, bawa kerupuk udang. Ada nggak yang bawa? Ada saja itu. Saya kalau bimbing umroh itu macam-macam. Ada yang bawa sambal roa,
ada yang bawa tempoyak, ya. Tapi bukan itu bekal terbaik, karena itu bekal jasmani. Itu bekal jasmani saja, tapi yang paling baik adalah bekal hati, apa? Takwa. Nah, apa bekal takwa itu? Di antaranya sabar, syukur, ikhlas, ridha. Nah, itu namanya bekal takwa. Jadi datang ke tanah suci Makkah itu bawa sabarnya. Datang ke tanah suci Mekah itu bawa ikhlasnya. Jangan sampai ibadah itu niatnya bukan karena Allah. Itu maksudnya. Kenapa harus bawa sabarnya? Karena di dalam perjalanan itu pasti ada kesulitan-kesulitan. Ada masyaqqah. Bahkan kata Rasulullah SAW, yang namanya safar itu ibu, kit'atun minal adab. Safar itu secuil daripada adab. Makanya ibu jujur, ibu ketika dalam perjalanan, senyaman apapun di perjalanan, ibu naik kendaraan yang mahal misalnya. Naik pesawat, pesawatnya VIP. Ya. Tapi lebih nyaman mana ibu, tidur di pesawat atau di kamar? Di kamar kan, tetap tidur di rumah lebih nyaman. Kenapa? Mau pesawat semahal apapun, kalau turbulence itu terasa ibu. Dan kita langsung teriak, Allahu Akbar, Astagfirullah, ya Allah. Tapi kalau di rumah tenang. Senyaman apapun makanannya di pesawat, lebih nyaman makan di mana? Di rumah. Ya. Nah, itulah kenapa Nabi mengatakan hati-hati, safar itu secuil daripada azab. Makanya banyak kesulitan-kesulitan. Jangan berharap perjalanan haji itu nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya kan? Kadang-kadang subhanallah nanti liftnya mati di hotel tuh. Ini hotelnya sudah bintang 7 ini, tapi liftnya mati. Ada nggak hotel bintang 7 tuh? Itu puyer ya. Ya sholatnya apa ternyata antri, wah pokoknya macam-macam lah, kerannya nanti rusak. Nah itu harus ada apa kesabaran yang ekstra. Belum lagi nanti ketemu jamaah dari berbagai negara itu yang karakternya tidak sama. Ya kadang-kadang kita sudah antri dia serobot. Kadang, waduh, itu luar biasa ibu. Nah itulah perjalanan tuh. Jadi butuh apa? Dikatakan butuh kesabaran. Itu namanya ketakwaan. Ya, yang kedua butuh keikhlasan. Nah, harus ada ikhlas. Kalau tidak nilainya nggak ada tuh ibadahnya. Karena ibadah itu syaratnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah itu. Jangan berangkat haji karena supaya pulang nanti dipanggil Bu Hajjah. Ya. Jangan. Naudzubillah. Itu sudah gagal dalam niat saja sudah gagal. Apalagi dalam pelaksanaan kalau tidak diperbaiki niatnya. Contoh lagi ridho, itu bekal takwa, itu ridho. Kenapa? Karena ridho itu adalah ternyata puncaknya ibadah hati. Saya pernah kehilangan sendal 2 kali ibu ketika sholat, dan dua-duanya itu sendalnya bagus. Ya, jadi saya dari rumah bawa sandal yang bagus. Karena kalau ibadah haji atau umroh itu, usahakan bawa pakaian yang kita miliki yang paling bagus. Jangan tidak adil sama Allah. Kadang-kadang kita sama Allah tuh tidak adil. Kalau acara keundangan, datang ke acara pesta pejabat, itu baju paling mahal tuh, di parfum paling wangi. Tapi kalau ke majelis taklim itu daster ada jahitan 17. Ya, itu tidak adil. Karena apa? Karena semua yang kita miliki nanti akan jadi saksi. Jadi sendal ibu ini yang dipakai ke Masjid Nurul Kolbu atau Kolbi? Kolbi. Karena ujungnya ibu jadi kolbu itu kan. Ya. Sendal ibu yang dipakai ke masjid ini itu nanti disaksi, Bu. Jangan dikira nggak bersaksi. Makanya kalau ibu berjalan di suatu tempat, jangan lepas dari zikir. Itu pepohonan yang ibu lalui, jalan yang ibu lewati, itu akan bersaksi. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu
adbaroha. Itu ayatnya. Makanya kenapa orang sholat pindah-pindah? Ada kan orang sholat sunnah tuh pindah-pindah. Ya nanti di ujung, nanti di sana, nanti di sana. Supaya itu karpetnya jadi saksi. Semua akan bersaksi. Makanya saya kalau bawa jamaah umroh, saya minta kepada jamaah itu bawa baju yang paling bagus, yang belum pernah dipakai untuk ibadah. Jadi nanti disaksi, ya Allah baju ini saya pakai buat umroh. Saya pakai untuk ziarah ke makam Rasulullah. Saya pakai untuk sholat di Raudhah. Subhanallah, sampai tas ibu yang branded bawa ibu ke sana. Masukin tuh satu koper khusus tasnya aja. Iya. Ya minimal nanti jadi saksi. Ini tas ini pernah saya bawa ke tanah suci Arab. Subhanallah. Ya. Nah makanya dikatakan apa? Ketika sesuatu terjadi ridho. Saya kehilangan sendal, balik lagi cerita sendal tadi. Saya kehilangan sendal itu 2 kali. Pertama, dan dua-duanya kesalahan saya itu. Jadi awalnya itu saya tidak bermaksud dikatakan merendahkan, tapi hati itu nggak bisa bohong. Saya sholat, di samping saya orang kulit hitam bawa sendalnya jelek ibu, sendal jepit biasa, tapi dibawa masuk ke masjid. Dan menurut saya itu jadi mengganggu sholat. Hati saya spontan dalam hati katakan, sendal begitu masa hilang itu tuh. Sendal begitu masa hilang. Ternyata ibu, demi Allah saya keluar sendal saya hilang. Tuh kejadiannya tuh. Itu di tanah haram tuh. Ya. Yang kedua sama. Kalau yang kedua ini saya tidak ada urusan sama orang. Kalau tadi hati saya agak sedikit mempertanyakan. Kalau ini nggak ada urusan sama orang, saya letakkan sendal saya di luar, sementara kawan saya itu menyuruh saya, Ustadz, sendalnya masukin plastik aja, kita bawa ke dalam. Insya Allah aman. Sudah, sendal Ustadz di sini insya Allah aman. Keluar hilang lagi ibu, subhanallah. Ya artinya apa? Ya memang di sana itu jaga lisan kan, jaga lisan. Dan kalau itu terjadi, maka sudah ridho, jangan menyalahkan keadaan, jangan keluh kesah. Nah, itulah ujiannya tuh di situ. Mungkin ada orang nanti masuk hotel, kerannya rusak, ya. Mungkin nanti ada orang makan begitu sudah antri panjang, ternyata habis tidak dapat makanan. Nah, itu bagian daripada ujian, masyakohnya, kesulitannya. Makanya bekalnya takwa tadi, kalau bekalnya takwa, insya Allah kuat itu. Bisa jadi mabrurnya haji bukan hanya dia bagus dalam sa'inya, tawafnya, menjaga rukunnya, ya itu harus karena rukun. Tapi bisa jadi karena sesuatu yang mungkin sepele ibu, sepele, sendal hilang tadi, ya keran mati, tapi dia ridho, dia terima ketentuan itu, bisa jadi itu yang membuat Allah ridho dan mabrur di mata Allah. Jadi bukan karena semata-mata yang berat-berat saja, ya, atau bisa jadi rusak juga karena dia nggak mau ridho dengan ketentuan yang Allah takdirkan di sana. Nah itu ibadah atau dikatakan takwa itu, ya, bekal takwa itu adalah semuanya urusan kolbu, urusan kolbu, masuk jaga lisan, itu bekal takwa juga. Yaitu yang pertama. Jadi perjalanan haji ini perjalanan hati karena bekalnya itu adalah takwa, dan nanti pulangnya pun membawa takwa. Ya, kalau bekal dengan takwa insya Allah pulang tuh bawa takwa. Kalau bekal bawa dendeng pulang kan bawanya kurma, gitu kan? Ya, kalau bekal jasmani itu bisa berubah. Tapi kalau bekalnya ketakwaan itu akan istiqomah, akan kokoh tuh ya, insya Allah. Itu yang pertama. Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, ibadah haji ini tidak hanya sekedar perjalanan jasmani, tapi perjalanan hati. Karena apa? Ternyata ibadah haji juga perjalanan iman. Ya, perjalanan iman. Ya, kenapa disebut perjalanan iman? Coba. Secara bahasa haji itu artinya kan menyengaja untuk datang. Itu haji tuh. Kalau umroh itu meramaikan. Umroh itu secara bahasa meramaikan. Makanya ada takmir masjid. Takmir satu akar kata tuh, memakmurkan. Ya. Apa yang diramaikan
ya sekitaran Masjidil Haram. Tapi kalau haji itu mananya menyengaja datang. Kenapa harus menyengaja datang? Karena kita dipanggil Allah. Ya, haji itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimatnya pun kalimat menjawab panggilan. Kalimat talbiyah itu kalimat menjawab panggilan, Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Artinya haji itu dipanggil, dan hanya orang-orang yang beriman yang akan tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah. Karena semua perintah Allah itu pasti pertama kali Allah sebutkan dengan iman. Kemarin puasa Ramadan ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, iman kan? Semuanya iman. Ya, apapun itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Perintah salat Jumat dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan itu maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Itu kan semuanya dengan iman. Termasuk panggilan haji. Panggilan haji juga dengan panggilan iman. Walaupun tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, enggak begitu. Tapi kita tahu dari sejarahnya, dari historisnya, haji itu pertama kali yang Allah perintahkan adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu sejarahnya, Ibu. Ya, ketika saat itu Nabi Ibrahim sudah selesai merenovasi Ka'bah kan? Ya, di Mekah, karena Mekah itu Ka'bah itu beberapa kali hancur. Dulu di zaman Nabi Adam hanya ada pondasinya kan? Karena yang membangun pondasi Ka'bah itu Allah melalui malaikatnya. Jadi kalau ditanya Ka'bah itu yang membangun siapa? Allah. Ya, ayatnya mana? Inna awwala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ya, sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun, lihat kalimatnya, yang dibangun. Berarti sudah ada yang membangun atau belum? Kalau dibangun tuh sudah ada yang membangun belum? Sudah dibangun. Ya, rumah pertama yang dibangun di atas bumi ini adalah Ka'bah. Namanya apa? Di tempatnya di mana? Di Bakkah. Kalau Quran menyebutnya Bakkah. Kalau kita sering menyebut Mekah. Apa bedanya Bakkah sama Mekah? Sama, Ibu. Ibu kalau mau ke Jogja nyebutnya apa? Jogja. Tapi tulisannya apa? Yogya. Gitu kan? Yogyakarta. Tapi kita nyebut Yogyakarta, sama. Ya, Bakkah itu sama, Makkah. Dan hurufnya pun keluar dari makharijul huruf yang sama. Ba, ma, sama kan? Itu kalau Ibu belajar tajwid pasti tahu ini. Ini namanya syafatain. Keluar dari dua bibir. Ba, ma. Coba Ibu sebutkan huruf ba, huruf ma tanpa nempel bibirnya. Gak bisa. Jadi itu. Ya. Makanya jangan bingung, Bakkah, Makkah. Tapi kalau disebut Bakkah, kenapa Allah menyebut Bakkah? Ini hebatnya Allah, Ibu. Karena nanti tempat itu akan didatangi banyak manusia, dan manusia ketika datang ke sana pasti menangis. Makanya Bakkah itu akar kata dari baka ya beki. Baka ya beki itu nangis. Ya, makanya disebut Bakkah, kathrotul buka. Nanti akan banyak orang menangis. Nah, sekarang terbukti nggak yang datang ke sana banyak yang nangis? Banyak, baru lihat Ka'bah saja nangis. Ketika tawaf nangis. Mau meninggalkan Mekah ya nangis. Subhanallah. Termasuk mau belanja tapi ternyata uangnya habis, nangis. Ya Allah, belum beli kurma mejol ini, subhanallah. Titipan tetangga belum kebeli. Banyak nangis, makanya disebut Bakkah tuh, kathratul buka. Banyak menangis. Nah, jadi yang membangun Allah melalui para malaikat. Lalu Nabi Adam
baru Nabi Adam merenovasi, disempurnakan Ka'bah. Di zaman Nabi Nuh ketika banjir besar hancur. Ka'bahnya hancur lagi, Bu. Maka tinggal puing-puing dan pondasinya itu. Di zaman Ibrahim alaihissalam direnovasi lagi. Nah, barulah Nabi Ibrahim merenovasi dengan putranya itu Ismail, ya, sehingga setelah selesai semua Allah perintahkan kepada Ibrahim. Apa perintahnya? Ya Ibrahim, nadiyan nas, panggil manusia. Panggil untuk apa? Untuk berhaji. Panggil manusia, nadiyan nas, panggil untuk berhaji. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, bagaimana manggilnya? Naik ke atas bukit Arafah saat itu, ya Ibrahim alaihissalam naik ke atas bukit. Lalu Ibrahim berteriak. Nah, ini ayatnya Ibu ada di dalam Al-Qur'an, diperintahkan wa'adzin Al-Hajj 27 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu kata Allah. Lalu Ibrahim bertanya, ya Rabb, aku memanggilnya dengan apa? Suaraku ini terbatas, tidak mungkin sampai kepada seluruh manusia. Apa kata Allah? Alaikal adzan wa alayyal balad. Kamu yang memanggil, aku yang menyampaikan, kata Allah. Subhanallah. Jadi tugas Ibrahim itu hanya menyeru saja, yang menyampaikan ke dalam hati orang-orang beriman Allah. Lalu Ibrahim naik ke atas bukit, ya, naik ke atas bukit, lalu berteriak, ayuhan nas, kata Ibrahim, hey manusia semuanya, innallaha qad bana baitan fil ardi fahajjuh, kata Ibrahim. Hai manusia, Allah sudah membangun rumah di atas bumi, maka berhajilah kalian ke sini. Subhanallah. Maka sampai hari ini Ibu, ayat ini terbukti kan Allah yang menyampaikan. Ya, Ibrahim hanya sekedar menyeru saja. Allah yang memasukkan ke dalam hati orang beriman. Maka sampai hari ini, ya siapa yang tidak melihat ketika haji itu jamaahnya itu ramai, penuh. Setiap datang bulan haji, ya pasti jamaahnya ramai. Nggak ada orang yang nolak, oh haji, maaf ya Indonesia nggak kirim jamaah tahun ini, nggak mungkin. Ya, Allah yang sudah mengatakan nanti mereka akan datang dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Nah ini menarik, kenapa unta kurus tuh? Emang untanya harus kurus? Memang nggak boleh unta gemuk. Ternyata kata ulama, itu unta Ibu dibawa jalan dari Yaman ke Mekah. Dari Yaman untanya gemuk sampai Mekah kurus. Ya, dibawa dari Syam. Dari Syam gemuk sampai Mekah kurus. Karena Pak, saking jauhnya perjalanan. Ya, makanya ini kalau bukan karena iman, nggak sampai itu kepada kita. Ya kan, yang menyampaikan seruan ini itu karena iman. Makanya ini adalah perjalanan iman. Ya, perjalanan iman. Subhanallah. Makanya dibutuhkan iman yang sempurna. Ya, dalam beriman itu Ibu masih ingat surat Al-Hujurat 15? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, atau dikatakan mohon maaf, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya itu imannya tidak ada keraguan. Jadi kalau ibadah haji ini bukan soal uang, bukan. Ibu harus yakin Ibu. Kalau Ibu ragu, kayaknya nggak mungkin saya haji. Uang dari mana? Nah itu namanya ragu itu. Padahal ini panggilan, yang dipanggil bukan yang berduit, bukan Ibu. Ya kan? Memang Ibrahim memanggil, hai manusia yang kaya. Nah begitu kan? Hai manusia yang pengusaha. Tidak begitu. Tapi siapapun manusia yang punya iman. Kalau kita punya iman, maka jangan ada keraguan. Bismillah. Kalau Allah kasih kesempatan, kita punya keinginan, pasti akan bertemu kesempatan, keinginan bertemu, maka akan berangkat itu.
Semuanya tergantung keinginan, niat. Innamal a'malu bin niat. Ibu kan sudah hafal. Coba, innamal a'malu bin niat atau innamal a'malu bil fulus? Bin niat. Jadi kalau mau berangkat haji, yang dikedepankan ada niatnya dulu atau ada uangnya dulu? Subhanallah, ya. Ada niat, maka niat itu yang akan membuat kita semangat nanti mengumpulkan biayanya, berusaha mencari uangnya. Tapi kalau ada uangnya dulu nggak ada niatnya, sampai Upin Ipin kuliah itu nggak bakal berangkat, Ibu. Padahal nggak mungkin Upin Ipin kuliah, subhanallah. Nah, dan itulah iman tuh, perjalanan iman. Ya makanya subhanallah, dikatakan kalau ini masih ragu, kita nggak akan pernah serius ya untuk bisa melakukan perjalanan yang suci ini. Itu yang kedua, perjalanan iman. Yang ketiga, subhanallah. Yang ketiga ini adalah perjalanan cinta dan kerinduan. Kenapa disebut perjalanan haji ini perjalanan hati? Karena ini perjalanan harus didasari cinta dan kerinduan. Kalau tidak ada cinta, tidak ada rindunya, tidak mungkin bisa berangkat ke tanah suci. Ya, kenapa cinta? Kita bahas cinta ini penting, Ibu. Ada bahasa Arabnya itu mahabbah. Cinta itu bahasa Arabnya mahabbatun atau mahabbah. Ibu dirahmati Allah. Ternyata dalam kita beribadah kepada Allah itu harus taat plus cinta. Nih, kalau orang ibadah hanya sekedar taat, ya mohon maaf, itu nanti ada masanya. Ada orang kerja di kantor misalnya, dia cuma taat sama perusahaan. Memang dia kerjanya rajin taat. Tapi kalau ditanya kenapa dia taat, kalau tidak ada cintanya, mungkin ketaatannya karena kalau dia tidak kerja, tidak nurut, akan dipotong gajinya. Tuh, ya kan? Kenapa suami ibu rajin masuk kantor kerja? Ini kalau nggak kerja nanti di PHK. Dia nurut sama perusahaan, sama kantornya, tapi ada sesuatu itu. Ya. Anak-anak, kenapa anak-anak kita rajin sekolah? Ya, kalau enggak sekolah, dapat SP dari gurunya nanti. Tapi kalau taatnya karena cinta itu beda, Ibu. Ibu kenapa ngaji? Ya, saya taat sama Allah. Tapi tidak hanya taat, tapi karena cinta. Cinta itulah yang membuat bertahannya ketaatan itu. Ya orang kalau cinta kepada sesuatu itu kan beda. Ibu cinta kepada apa misalnya? Kepada koleksi-koleksi lah benda. Ibu apa yang biasa dikoleksi ibu-ibu itu apa? Kalau bapak-bapak kan cincin gitu ya. Hah? Uang? Uang mau nggak bisa dikoleksi ibu karena habis lagi. Ya tas misalnya. Nah atau ibu kalau cinta kepada satu barang saja. Itu kan barang itu lama dipertahankan, disayang, dijaga. Itu kenapa? Karena cinta. Makanya cinta itu modal. Ya kalau kita ingin terjaga ketaatan kita kepada Allah, maka syaratnya harus ibadah itu taat plus cinta. Nah, sehingga ibadah haji itu kan ketaatan. Tapi tidak mungkin ya ketaatan ibadah haji itu akan bisa mudah kita tunaikan tanpa dengan kecintaan. Maksudnya cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Ya, cinta Allah. Membesarkan Allahnya ya daripada yang lainnya. Makanya orang-orang yang berangkat haji itu kalau tidak dengan cinta karena Allah mustahil, Ibu. Ya, perjalanan jauh, fisiknya itu dipertaruhkan. Bahkan bagaimana kalau itu orang-orang yang sudah sepuh ya, sudah fisiknya secara fisik tidak kuat lagi. Itu kalau bukan karena cinta kepada Allah, bismillah ini panggilan Allah, ya saya datang kepadamu ya Allah karena saya cinta kepadamu, maka itulah yang akan mendatangkan kekuatan. Ini perjalanan cinta. Jadi kalau ibadah haji itu ya memang orang-orang itu orang yang mencintai Allah sebenarnya. Yang kedua, ternyata ini juga kerinduan. Ada cinta karena ada rindu. Itu kan hubungannya jelas. Kalau orang tidak ada cinta, nggak mungkin rindu. Ada yang ibu anaknya di pesantren enggak di sini? Ya, suka rindu enggak sama anak? Karena cinta kan sama anak.
Ada yang suaminya kerjanya pulangnya 1 tahun sekali ada? Atau 1 bulan sekali? Suka rindu nggak sama suaminya? Kenapa? Karena cinta. Ibu kalau kajian libur lama-lama suka rindu nggak sama kajian? Kenapa? Karena cinta. Nah, jadi kalau ada kerinduan dengan tanah Mekah, dengan kiblat, dengan Ka'bah, itu pasti dia punya basic cinta itu. Makanya ada kerinduan. Nah, maka cinta dan kerinduan itu menjadi modal. Karena memang ini perjalanan cinta dan kerinduan. Kalau ibu saya tanya, kapan ibu mulai rindu dengan Mekah itu? Kapan rindu dengan Mekah? Sering ya? Terus kalau ibu sudah datang ke Mekah, balik lagi, makin rindu nggak? Makin rindu ya? Kenapa bisa begitu ya? Itu unik tuh. Kita kalau tiap tahun ke wisata yang dekat sini apa tuh? Ya, tiap tahun misalnya ke Taman Mini lah, ke Taman Mini. Kira-kira rindu lagi nggak tahun depan tuh? Kayaknya enggak ya. Bosen nih cari yang lain, gitu kan? Tapi kalau ke Mekah, hebatnya itu ke Mekah. Jangankan 1 tahun, 3 bulan. Itu kok rasanya pengen umroh lagi ya. 3 bulan, mau umroh lagi. Bahkan kalau bisa tiap bulan tuh umroh tuh. Kenapa? Rindu. Nah, kok bisa? Nah, ini kita akan jawab. Ternyata, subhanallah, ibu dirahmati Allah. Ketika Ibrahim alaihissalam tadi menyeru, tadi kan masih ingat Ibrahim menyeru kepada manusia tadi, ya kata Ibrahim, hai manusia, Allah sudah membangun rumah di atas muka bumi, maka berhajilah. Maka ketika Ibrahim sudah menyeru saat itu, Allah langsung memasukkan seruan itu ke dalam hati orang-orang yang beriman sejak orang-orang ini di alam ruh. Jadi bukan di dunia ibu, bukan di alam janin, tapi dari sejak di alam ruh itu panggilan Ibrahim tadi Allah sudah sampaikan ke dalam hati kita. Itulah jawabannya kenapa kita ini ada kerinduan kepada Mekah, kepada Ka'bah. Karena Allah sudah langsung memasukkan. Bahkan kata sebagian ulama, ketika ruh itu dimasukkan kalimat ini, ayat ini, ya, dikatakan wa'adzin finnasi bil hajj tadi, ketika dimasukkan ke dalam hati orang beriman, itu alam arwah ibu bergetar kata Allah. Kata sebagian ulama, alam ruh itu bergetar mendengar panggilan seruan ini. Jadi semuanya kita sudah dipanggil. Mungkin ketika dulu dipanggil kita mengabaikan. Ya, ketika alam arwah dulu mendengarkan seruan ini, yang menjawab langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itulah yang Allah kasih kesempatan berangkat lebih dulu itu. Makanya mungkin kita yang belum berangkat dulu ketika mendengar seruan itu, kita tidak segera merespon seruan itu. Karena model manusia itu kalau dipanggil itu ada yang tidak langsung datang tuh. Kan ada beberapa panggilan. Ada panggilan sholat, itu kan panggilan Allah juga. Makanya yang memanggil disebutnya muadzin. Panggilannya namanya azan atau nida. Tapi ada yang menunda, nantilah. Yang kedua panggilan haji. Ini juga panggilan tapi ada yang menunda tuh, nantilah. Waktu muda bisa haji, sekarang tergerak baru ketika sudah tua, sudah lemah fisiknya. Karena apa? Karena menunda-nunda. Dan 2 panggilan itu kita bisa tunda ibu, silahkan. Tapi ada 1 panggilan yang nanti kalau Allah sudah panggil, yang menjemput adalah malaikat maut, maka nggak bisa ditunda. Ya, kalau sholat kan yang manggil masih muadzin, masih bisa tunda itu. Haji kan yang manggil masih travel mungkin, marketing tuh menawarkan, ayo ibu haji bersama kami haji. Ya walaupun semuanya panggilan Allah, tapi perantaranya kan manusia. Tapi kalau kematian kan yang manggil langsung malaikat ibu. Nggak ada perantaranya langsung malaikat maut tuh. Maka nggak bisa nolak. Nah itulah kronologisnya. Kenapa kita ada kerinduan? Ternyata Allah sudah memasukkan seruan itu sejak di alam ruh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita ada kerinduan itu dengan Mekah? Karena setiap sholat ikrar kita adalah mustaqbilal kiblah, itu kan? Ya, wa ja'alna
mathabatan linnas. Dan Allah menjadikan kiblat itu sebagai apa? Sebagai pengkokohan hati manusia. Mathabat itu menetap. Jadi hati kita jadi kokoh, Ibu. Karena apa? Karena kita sholat menghadap kiblat. Kiblat Ka'bah kita kiblat, atau kiblat kita Ka'bah. Jadi setiap sholat itulah yang membuat energi kerinduan itu ada, karena sholatnya menghadap kiblat. Jadi sangat aneh kalau ada orang tidak ada kerinduan kepada Ka'bah, itu sholatnya menghadap mana? Ya, seharusnya kalau dia sholat menghadap Ka'bah itu ada kerinduan. Bahkan seperti ada seorang anak. Anak ini dilahirkan oleh ibundanya. Lalu setelah anak ini lahir, ibunya pergi meninggalkannya. Bertahun-tahun tidak ketemu. Hanya sekedar WA, hanya sekedar telepon. Tapi tidak pernah melihat wajahnya. Ini ada kerinduan nggak? Wajah ibu saya seperti apa ya? Nah, sama orang yang tidak pernah ke Mekah itu, ketika sholat kan disuruh menghadap Ka'bah. Ini Ka'bah saya seperti apa ya? Tampilan Ka'bah itu seperti apa? Kalau sekarang sudah bisa lihat di sosial media lah. Ya kalau dulu kan belum ada sosmed, agak repot ya. Ka'bah seperti apa ya? Nah, maka seharusnya kalau memang kita sholatnya betul, ya mustaqbilal kiblah, mustaqbilal Ka'bah, itulah yang membuat energi kerinduan itu selalu datang. Nah, makanya dikatakan itulah perjalanan cinta dan kerinduan. Ya, karena ternyata memang tidak ada satu tempat yang kita rindukan dengan penuh rasa cinta kecuali adalah Mekah, Madinah, ya, dan Aqsa. Kalau Mekah itu karena ada Baitullah, Madinah karena rindu dengan Rasulullah, ya, ziarah ke makam Rasulullah, kemudian berdoa di Raudhah, itu yang membuat kita rindu. Yang ketiga Aqsa karena di sana adalah kiblat pertama kita, dan di sana juga tanahnya para nabi, dan di sana adalah milik atau dikatakan menjadi simbol kemenangan umat Islam. Nah, itu perjalanan cinta dan kerinduan. Yang keempat, ya, haji ini perjalanan hati karena ibadah haji adalah perjalanan penyucian jiwa, tazkiyatun nafas. Ya, penyucian jiwa. Maksudnya Ibu, ketika kita menunaikan ibadah haji itu sudah seharusnya kita menjadi hamba Allah yang membersihkan hati kita. Ya, karena ini ibadahnya ibadah hati, tidak hanya ibadah jasmani tapi juga ibadah hati. Maka hatinya harus bersih. Dan ini Allah berikan isyarat, dibuktikan ayat-ayat haji itu dari kira-kira ada 7 ayat, 5 ayat semuanya adalah perintah zikir. Fadkurullah. Dan tujuan zikir itu tidak lain adalah untuk membersihkan jiwa, ya kan? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati itu bersih. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ya, barang siapa yang haji dan dia tidak melakukan perbuatan fasik dan tidak mengeluarkan kata-kata kotor, artinya dia banyak berzikir ketika haji, menjaga lisannya dengan zikir, kharaja kayaumin waladatu ummuh. Nabi menjamin orang ini, Bu, keluar dari haji itu, pulang dari haji seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Berarti kalau bayi baru lahir ada dosa enggak? Tidak ada. Tapi bayi itu nggak punya pahala. Tapi kalau orang ini pulang haji, dia tetap punya pahala tapi tidak punya dosa. Kenapa? Karena tazkiyah, mensucikan jiwa. Nah, maka kalau disebutkan mabrur itu orang yang hatinya bersih. Ya, pulang haji itu nggak lagi ngomongin orang. Pulang haji itu akhlaknya berubah. Pulang haji itu kata ulama, dia rajin memberi makanan, ya, it'am muto'am. Ya, itu diantara orang yang mabrur itu cirinya dia tidak pelit, dia suka memberi makanan. Ya, diantaranya juga dia menjaga lisan, dia tidak mudah mencela orang, merendahkan orang, menghina orang. Di antaranya juga mabrur itu dia dikatakan senyum, tolaqatul wajah, wajahnya itu murah senyum. Nah, itu ciri orang-orang mabrur itu baik. Ya, karena wajah yang cemberut, Ibu, itu bisa efeknya panjang tuh. Ya, Ibu jujur kalau ada tetangga Ibu biasanya senyum. Ibu lagi di depan, tetangga lewat, kok hari itu nggak senyum? Ibu kepikirannya lama nggak itu?
Pasti kemana-mana itu. Itu kenapa ya? Kemarin senyum loh sama saya. Bahkan cerita kepada suaminya. Bahkan sampai dia minta, ayah kayaknya kita pindah rumah deh. Itu tetangga kita udah gak mau senyum sama mama. Tuh perempuan kan bawa perasaannya luar biasa ibu. Makanya sampai ini dibahas juga dalam ilmu fikih, dalam ilmu hadis, ya. Jadi kalau ada tetangga kita tidak senyum, maka yang dikedepankan apa? Baik sangka. Oh mungkin dia lagi ada konflik barusan dengan ART-nya. Oh mungkin dia lagi, mungkin nggak lihat saya. Ya paling apa? Paling enteng tuh mungkin nggak lihat, kayaknya nggak lihat. Tapi setan tuh nanti nggak berhenti. Ah, masa sih nggak lihat? Saya udah segede gini loh, masa nggak lihat? Bisa begitu tuh. Ya, tapi memang itulah diajarkan dalam agama. Ya, maka itulah penyucian jiwa, perjalanan tazkiyatun nafas, ya, membersihkan jiwanya dari kesyirikan. Kalau kepada Allah, jadi nggak ada syirik-syirik lagi. Harus banyak tawakal, bergantung kepada Allah. Ketika kepada manusia tadi akhlaknya harus ada perubahan. Itu perjalanan penyucian jiwa. Yang terakhir, yang kelima, perjalanan haji itu ternyata kenapa disebut perjalanan hati? Karena di sini ada refleksi diri ibu, ada kontemplasi. Nah, ini terakhir ini. Ibu dirahmati Allah, perjalanan haji itu kan miniatur hidup sebenarnya. Kalau kita perhatikan dari rumah itu kita sudah melakukan perjalanan sampai nanti di Mekah ada tawaf, ada sa'i, ada Arafah, ada Mina, ada Muzdalifah, itu semua kan berjalan. Ya, semua jalan. Bahkan kalau di jumlah itu kira-kira 27 kilometer itu harus jalan kaki itu. Sejauh itu ibu, 27 kiloan lumayan. Dari sini kemana itu? Pokoknya dari sini jauh lah ya. 27 kilometer. Kalau dari rumah saya ke sini 81 kilo. Itu 4 kilo lagi sudah bisa dijamak. Ya. Dari Bekasi. 81 kilometer. 27 itu lumayan. Jadi orang yang melakukan ibadah haji itu ya makanya dia siap fisik karena jalannya enggak pendek. 27 kilo minimal dia jalan kaki itu. Nah itulah hidup ibu. Hidup itu kan musafir. Kata Nabi, kullukum musafir. Kita ini musafir. Hidup itu nggak lepas dari jalan. Ibu dari rumah ke sini jalan. Ya walaupun naik kendaraan kan parkir ke sini jalan. Nanti ibu kemana jalan. Hidup tuh jalan. Ada jalan. Tapi kalau jalan terus ibu lelah. Ada berhenti. Sekali-kali berhenti. Makanya ada syariat wukuf. Bahkan wukuf itu menjadi substansi ibadah haji. Kata Nabi al-hajju arafah. Haji itu di Arafah yaitu wukuf. Artinya wukuf itu memberhentikan aktivitas jasmani tapi menghidupkan aktivitas ruhani. Makanya ketika wukuf yang dilakukan jamaah haji itu adalah zikir, istighfar, minta ampunan kepada Allah. Dia merefleksi dirinya. Nah itulah hidup. Hidup tuh harusnya kita ada masa-masa evaluasi. Kapan kita capek berjalan, lelah, ya. Gelar sajadahnya ibu di sepertiga malam, ya refleksi diri, minta sama Allah. Capek, jalan tuh capek. Hidup dunia itu kan ujiannya nggak selesai-selesai. Latar kabun atau bakon antobak. Kalian akan mendapatkan ujian itu tingkatan demi tingkatan. Selesai satu ujian, datang ujian yang lain. Dari suami tidak ada ujian, dari anak. Dari anak selesai, dari suami. Suami selesai, dari tetangga. Tetangga selesai, dari badan kita sendiri. Semuanya tuh akan datang silih berganti. Makanya sesekali ibu wukuf. Wukuf tuh sudah berhenti. Diam. Makanya harta yang diwakafkan, harta yang diam. Gak boleh lagi dipindah tangankan kan. Gak boleh. Sudah cukup berhenti. Nah ternyata subhanallah. Kenapa wukufnya di Arafah? Ini nyambung. Karena wukuf tadi berhenti aktivitas jasmani, menghidupkan aktivitas rohani dengan cara banyak minta ampunan kepada Allah, zikrullah. Nah, Arafah itu tempatnya. Tapi kalau dilihat dari akar kata bahasanya, Arafah itu satu akar kata dengan iktiraf. Iktiraf itu maknanya pengakuan diri dari kesalahan dan dosa kita. Itu namanya iktiraf. Nah, kita ini makhluk yang banyak salah kan, banyak hilaf. Makanya iktiraf itu dimiliki semua nabi. Nabi itu punya kalimat-kalimat iktiraf. Nabi Adam punya kalimat iktiraf. Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus punya kalimat iktiraf, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ibrahim punya kalimat iktiraf, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah juga punya kalimat iktiraf, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu semua kalimat iktiraf, Ibu. Sehingga di tanggal 9 Dzulhijjah nanti ya, itu kita sebut dengan Yaumul Arafah. Amal soleh yang terbaik adalah memperbanyak minta ampunan. Itu amal soleh terbaik tuh. Ya, banyak minta ampunan dengan kalimat-kalimat iktiraf tadi. Kemudian memperbanyak doa. Ya, karena apa kata Nabi? Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu di hari Arafah. Dan Allah paling banyak membebaskan hambanya dari azab neraka itu juga di hari Arafah. Subhanallah. Ya, makanya hari Arafah nanti jangan sampai tidak puasa, ya, puasa Arafah. Jangan sampai tidak banyak zikir, jangan sampai tidak banyak minta ampunan, jangan sampai tidak banyak doa. Bahkan para salafus soleh, para sahabat Nabi itu, Ibu, dari tanggal 1 Dzulhijjah takbir, zikir. Ya, zikirnya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, semuanya dibaca. Jadi dari tanggal 1 sudah takbiran. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan sudah. Kenapa? Karena kita aneh. Kalau ada orang takbiran di tanggal 1, kita akan bilang, belum Idul Adha. Padahal takbir itu ada dua. Ada takbir mutlak namanya. Takbir mutlak itu kapan? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mutlak. Nanti takbir ada yang kedua namanya muqayyad. Muqayyad itu takbir dari tanggal 10 itu ketika takbiran, ba'da sholat nanti ada takbiran, kemudian 11, 12, 13 setiap selesai sholat, itu namanya muqayyad. Nah, jadi nanti tanggal 1 Ibu banyak takbir. Para sahabat Nabi dulu di pasar, di jalan itu mengeraskan suara takbirnya, suara zikirnya. Biasanya kalau zikirnya Umar itu kan tidak terdengar. Tapi begitu tanggal 1 sampai tanggal 10 zikirnya tuh jahar, terdengar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya, kenapa mereka takbirnya dijaharkan? Karena supaya nggak ada yang ngajak bicara. Ya, karena orang kan kalau sedang zikir kita dengar, kita sungkan tuh ngajak dia bicara kan, lagi zikir. Makanya Umar ketika di pasar, Abu Bakar zikirnya dikuatkan. Sedang beli apa. Ibu nanti kalau di pasar, di mall pun sama, ketika subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Bapak ini berapa Pak? Subhanallah, alhamdulillah. Ini 200.000. Astagfirullah. Mahal Pak, berapa Pak? Ya, yang penting zikir Ibu. Ya, jadi orang tuh tahu. Jadi Ibu nggak diajak gosip karena orang tahu Ibu sedang zikir. Nah, itu yang dilakukan para salafus soleh. Ya, kenapa? Karena ternyata dari ibadah haji ini perjalanan evaluasi diri, perjalanan refleksi diri ada di ibadah wukuf. Ya, maka inilah 5 perjalanan ibadah haji yang ternyata juga termasuk di dalamnya perjalanan hati. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan ibadah haji dan tujuan ibadah haji dan hasil dari ibadah haji, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi yang sudah, semoga hajinya mabrur. Bagi yang belum, semoga Allah mudahkan untuk bisa menyempurnakan rukun Islamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira ini karena waktu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah mudahkan kita bisa memahami dan mudah untuk mengamalkan. Jazaakunallah khair ala husni istima'ikunna lakunna minal buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Saya santai.
Boleh Ibu. Masya Allah. Iya, itu pertanyaannya. Hah? Sah. Itu pertanyaannya. Ya, jadi tidak apa-apa Ibu. Kalau ada orang yang memanggil kita haji, jadikan itu sebagai doa. Ya, jadikan sebagai doa. Tapi kita harus berusaha. Ya Allah, mampukan saya Allah untuk bisa sebenar-benarnya mendapatkan tidak hanya haji tapi apa? Tapi mabrurnya. Yang apa-apa itu jadi doa Ibu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting kita tidak meminta. Nah, kalau yang kita yang meminta itu yang salah. Ya. Jadi itulah kira-kira seperti itu. Syukran. Allah yubarik fiik. Ada yang lain? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan tadi, ada yang sudah haji dan menamakan dirinya, ayo kita bersama-sama Bu Haji, menamakan dirinya sendiri dengan Bu Haji atau Pak Haji. Itu bagaimana istilahnya ya? Itu kalau kita apa sih? Maksudnya ngomong dirinya sendiri itu haji, memang udah haji, tapi kan tidak perlu itu dikatakan. Sedangkan yang sudah berhaji pun, sedangkan yang seperti tadi belum berhaji aja dipanggil sebagai haji itu merasa kurang pas. Dan juga apakah umpama kita sebetulnya tahu si A itu sudah berhaji tapi kita memanggilnya itu tidak dengan Bu Haji atau Pak Haji, apa itu kita salah atau kurang sopan? Dan yang satu lagi maaf, di Ayyamul Bid bulan Zulhijjah kan 13-nya masih haram. Apakah cuma 2 hari atau disambung dengan 16-nya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu. Nah, terkait panggilan sebenarnya kalau ada orang yang menyebut dirinya haji atau hajah karena memang dia sudah haji, sikap kita husnudzon. Ya, kita baik sangka, mungkin dia sebut dirinya haji atau hajah untuk membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya kan orang kalau disebut saya haji, dia berpikir tuh untuk berbuat dolim kan supaya orang tidak masa haji dolim, masa haji pelit, masa haji. Nah, kita baik sangkanya begitu Ibu. Mungkin dia ingin membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka sudah melekat dalam dirinya seorang hajah, malulah masa hajah gosip, gitu kan? Ya, malu masa Pak Haji nggak sholat di masjid. Nah, mungkin itu menjadi bentengnya dia. Kita baik sangkanya begitu. Jadi kita tidak boleh menghukumi orang. Oh, itu orang ria itu mau dipanggil haji. Jangan. Nanti rusak hati kita kan? Ya, rusak hati kita. Ya, biarkan. Selama kita mendapatkan kebaikan dalam dirinya, nggak ada masalah. Silahkan. Nanti yang bertanggung jawab atas gelar itu kan dia. Kita nggak ditanya. Dia yang tanggung jawab. Kalau dia sudah mendeklar dirinya haji, tapi perbuatannya jauh dari nama gelar haji itu, dia yang bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kita tahu tugas kita mengingatkan. Ya, karena atau kalau kita sudah dekat dengan dia, sampaikan. Saya lebih nyaman. Saya akan panggil ibu dengan sebutan Bu Hajah atau Pak Haji. Tapi kalau ada perbuatan yang keluar dari hajah atau haji, izin saya ingatkan ya, kan itu enak tuh, ya kan? Nah, jadi saling menasihati, berbuah kebaikan Ibu. Jadi bukan berbuah suudon atau menuduh. Nah, itu sikap kita seperti itu. Nah, itu yang pertama tadi. Nah, terus kalau kita tidak memanggil, pertanyaan kedua, kita nggak panggil haji. Nah, dalam bermasyarakat itu ada yang namanya hukum adat. Kan ada adat itu dalam usul fikih, al-adat muhakkamah, al-adah muhakkamah. Kebiasaan atau tradisi bisa jadi hukum.
Kalau ada orang pulang haji nggak dipanggil haji, dia ngambek, berarti kan kita melempar satu masalah, ya kan? Ya sudah, enggak apa-apa, ringankan lisan kita untuk memanggil haji karena itu memang tradisinya. Ini bukan di Mekah nggak ada haji, makanya nggak ada haji Abu Bakar, nggak perlu haji Umar. Tapi masyarakat kita ini kalau pulang haji nggak dipanggil haji itu juga kurang penghormatan ya sepertinya. Iya kan? Ada Pak Haji, Pak Haji. Nah itu bisa jadi hukum. Kenapa? Karena kalau tidak dipanggil haji menimbulkan madorot. Bisa jadi dia pindah rumah tuh. Bapak kenapa pindah? Nggak dipanggil haji. Astagfirullah. Ya jadi nggak apa-apa Ibu. Kita panggil haji kalau memang itu menyenangkan dia. Kan menyenangkan hati orang beriman, pahala, sedekah. Iya. Nah jadi itu adabnya begitu. Kalau kita tidak mau manggil ya nanti akan ada konflik. Ya itu kita selesaikan. Akan ada muncul mungkin, saya nggak mau kalau dipanggil dia. Kenapa? Nggak pakai haji. Kalau nggak dipanggil pakai haji nggak datang saya. Tapi kalau pakai ibu hajah 3 kali, baru datang dia. Ya sudah, untuk nyenengin dia, bismillah, nggak ada masalah ya. Nah yang ketiga terkait, pokoknya kalau puasa berbenturan dengan hari tasyrik berhenti sudah. Karena puasa Ayyamul Bid itu kan memang 3 hari. Tapi kalau sunnah Ibu, amalan sunnah itu kita bisa ambil 1 hari pun tidak ada masalah. Senin Kamis misalnya, Ibu Seninnya saja boleh enggak? Boleh. Kamisnya saja boleh enggak? Boleh. Nah karena puasa 3 hari itu enggak cuma pertengahan bulan sebenarnya. Ada ayyamusud. Ada di 3 hari ujung ada. 3 hari awal ada. 3 hari tengah ada. Dan 3 hari pun kita bisa milih. Ambil 1 hari karena besok ada acara. Ya, atau ambil 2 hari karena besok enggak bisa. Nah apalagi kalau tasyrik. Jadi sesuatu yang sudah diharamkan berbenturan dengan yang sunnah, jangan dikalahkan yang haram. Ya, jelas ya Ibu. Ya, jadi nggak apa-apa. Silahkan puasa yang diperbolehkan, yang diharamkan jangan puasa lagi. Pokoknya kaidahnya simple. Ibu sudah niat Ayyamul Bid'i karena itu ada udzur berbenturan dengan hari tasyrik, maka Ibu sudah dicatat sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu Ibu. Syukran. Allah ya barik fiik. Dulu pertanyaannya diakhiri karena sudah siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan pertemuan kita dengan bermohon kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan dalam harokah aktivitas kehidupan kita. Semoga Allah mampukan kita untuk melangkah ke tanah suci Mekah, Madinah untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Ya, semoga yang sudah melakukannya atau yang sedang berada di sana saat ini Allah berikan kemudahan. Mungkin ada saudara kita, kerabat kita, teman kita yang sedang beribadah haji tahun ini, semoga Allah berikan kemudahan, Allah lindungi, Allah berikan predikat hajan mabruron. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal min kulli a'malina salih bi Ramadan. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al akhir kalamina fid dunya inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Bifatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita dengarkan kajian